Ada contoh Buddhist wisdom yang lain. Saya pernah cerita di sini, tetapi sekarang analisanya lain. Ada seorang pembesar yang cerita dari Tiongkok itu, yang amat tidak senang dengan guru meditasi, amat tidak senang dengan agama Buddha, benci sekali. Satu hari dia datang ke guru meditasi itu. Murid-muridnya tidak senang. Wah, orang ini mau cari gara-gara ini datang ke sini. Apa urusannya? Dia sangat tidak senang dengan agama Buddha, sangat tidak senang dengan guru meditasi itu. Dia tanya, hei pembesar, kalau Tuan melihat, Anda melihat guruku seperti apa? Gurumu seperti kerbau. Marah muridnya. Guruku dihujat, dihina, dikatakan binatang kayak kebo. Marah besar. Lalu sekarang ganti, pembesarnya tanya, Pak Guru, guru meditasi, kalau Bante, kalau Anda melihat aku kayak apa? Melihat pembesar itu. Guru meditasi mengatakan, kalau aku melihat Tuan besar seperti Buddha. Wah, muridnya marah lagi. Apa Bapak Guru ini? Dikatakan kebu, dikatakan binatang, dihujat, dihina. Sekarang yang menghujat dipuji. Katanya kayak Buddha, disanjung, dihormati. Itulah the common wisdom, kebijaksanaan umum. The Buddhist wisdom berbeda. Karena Buddhist wisdom adalah uncommon wisdom, kebijaksanaan yang tidak umum. Bagaimana Buddhist wisdom melihat? Buddhist wisdom melihat, karena si Tuan besar itu di otaknya di sini berisi kerbau, mulutnya ngomong kerbau. Betul toh? Sing dipikir ke itu kebo, kerbau. Maka yang diucapkan itu kerbau. Tapi guru meditasi itu tidak berpikir sedikit pun yang jelek-jelek. Pikirannya selalu memikirkan yang baik-baik. Maka mulutnya ini, yang diucapkan dari mulutnya ini, kata-kata yang baik. Itulah Buddhist wisdom. Mengapa marah? Siapa yang kerbau? Yang kerbau yang mengucapkan kerbau itu. Siapa yang Buddha? Yang Buddha bukan pembesar itu, yang mengucapkan Buddha itu dia Buddha. Itulah Buddhist wisdom. Kebijaksanaan Dhamma, kebijaksanaan Buddhis. Kita bisa menangkap ya. Jadi kalau Anda difitnah, dikatakan tidak tahu diri, apalah busuk hatinya berbulu, pantas dikatakan binatang itu. Siapa ini? Siapa yang binatang? Siapa yang busuk? Yang mengucapkan itu pikirannya penuh dengan kebusukan. Guru meditasi itu tidak pernah melihat jelek pada diri orang lain. Tetapi kan dia punya yang jelek-jelek pada dia. Itu tidak usah kita bicarakan. Kita melihat yang baik saja. Dan pikirannya selalu diisi yang baik. Maka yang keluar dari mulutnya adalah ucapan yang baik. Anda seperti Buddha. Karena tidak ada kekotoran batin pada pikirannya. Itulah Buddhist wisdom. Buddhist wisdom selalu meminta, cobalah kita melihat kemari dulu. Jangan melihat ke sana dulu, melihat kemari dulu, ke diri kita dulu. Baru kemudian kita melihat ke sana. Kok saya ini tidak dihormati, karyawan saya ini kok luar biasa ini bikin masalah ke sana ke sini. Kemudian orang-orang ini menjegal saya. Marilah lihat kemari dulu. Oh, karma saya berbuah. Saya harus lebih hati-hati, banyak berbuat baik. Baru melihat ke sana. Semoga dia yang berbuat begitu bisa sadar dan menjadi baik. Tetapi kalau melihat ke sana dulu berbeda. Kalau melihat ke sana dulu isinya kebencian, kemarahan, kejengkelan, penasaran, dendam, dan ingin membalas. Oleh karena itu biasanya kalau ibu bapak mendapatkan masalah, ibu bapak akan datang kepada orang-orang tua, kepada para biku.
kemudian madul. Ya, kami para biku sering, aduh Bante, saya sudah berbuat baik, saya sudah menjaga diri, saya sudah menempatkan diri saya dengan baik, kok masih saja dia berbuat begitu, begini, mengganggu saya, menghujat saya, menghalang-halangi saya. Apa yang saudara harapkan dari kami guru meditasi para biku? Ya mudah-mudahan Bante kan nanti begini tuh. Ya sudahlah, yang sabar. Ya nanti akan lewat. Ini sedang dicoba begini. Kalau Anda datang kepada kami jangan harap dapat begini-begini. Bante, saya ini sudah berbuat baik, saya sudah menjaga diri, sudah hati-hati, masih dihujat, masih dihalang-halangi, masih difitnah. Saya akan mengatakan, karmamu sendiri berbuah. Habis. Jawabannya mau bagaimana coba? Apa jawaban yang lebih baik dari itu? Tidak ada. Tidak dikasih Bante, tidak dikasih hiburan. Belakangan hiburannya. Nanti saja. Harus ditembak dulu. Karmamu berbuah. Oh iya. Baru belakangan. Nah, ya menjaga diri. Di dunia ini tidak ada yang kekal. Kesulitan, hal-hal yang tidak baik, rintangan yang kita alami tidak kekal. Tidak ada di dunia ini yang kekal, yang abadi. Muncul tenggelam, muncul tenggelam. Demikian juga keadaan, kejadian, kondisi mental, kecemasan, kegelisahan muncul karena ada kondisi tenggelam. Muncul sebentar atau lama tenggelam, terus begitu. Yang terakhir sekarang. Sudah 1 jam ini lebih. Yang terakhir, kecemasan yang terakhir. Apakah kecemasan yang terakhir? Yang pertama, kecemasan karena celaan dari masyarakat. Karena masyarakat tidak menanggapi kita dengan baik. Karena masyarakat salah paham kepada kita. Karena masyarakat menghujat kita. Kecemasan yang kedua adalah apa yang nanti akan kita alami. Besok saya mengalami apa, lusa saya mengalami apa. Sang Buddha mengatakan, jiwitang aniatang, hidup ini memang tidak pasti. Sekarang saya di sini, besok sudah di tempat lain. Sekarang saya mengalami ini, besok akan mengalami yang lain. Apa yang akan saya alami nanti, apa yang akan saya hadapi nanti, yang akan kita alami adalah akibat karma kita sendiri, akibat perbuatan kita sendiri. Jangan takut. Kalau bukan akibat karmamu, peristiwa itu tidak mungkin datang kepada kamu. Yang ketiga, apa yang membuat kita cemas? Sok nek sudah mati gimana Bante? Ya wis, mau apa? Lalu bagaimana Bante? Apa ya nanti kita mesti mati? Ya mesti. Ya wis. Apa yang terjadi sesudah mati nanti? Sebetulnya agama Buddha tidak terlalu banyak berbicara apa yang kita alami sesudah mati. Apakah harus berjalan diuap yang sak lembar rambut dan lain-lain ya. Apakah nanti umat Buddha ini bisa masuk surga? Apa guru agung kita Buddha Gotama itu sudah memberi jaminan gitu ya. Kan pernah ada lelucon umat Buddha yang ditanya, Anda menjadi umat Buddha itu sudah dijamin belum masuk surga? Kalau yang agama yang aku anut ini sudah dijamin kalau nanti meninggal masuk surga. Lah gelisah. Umat Buddha ini gelisah karena tidak diajari bagaimana menjawab, bagaimana mendebat. Kemudian dia tanya kepada biku. Bantenya itu mengatakan, coba nanti kalau ketemu teman-temannya yang jalan-jalan itu, yang mengatakan Anda sudah dijamin atau belum, nanti tanya kembali. Nah kalau kamu udah dijamin, oh udah, kamu udah dijamin. Berapa toh surga itu? Ya 1, surga ada berapa? Anda menjawab surga dalam agama Buddha 26.
Dewaloka 6, Rupa Brahmaloka 14, Arupa Brahmaloka 4. 6 tambah 16 tambah 4, 26. Apa perlu jaminan? Kalau surga itu satu, seperti ada lubang di sana satu. Bolanya digelindingkan dari sini. Sulit itu. Bisa meleset. Berkali-kali diincer meleset. Nah kalau bolongannya itu 26, tutup mata, bleng, masuk. 26 ini Bapak. Ini kalau dibolongi 26 ini tidak cukup ini. Apa perlu dijamin? Itu tutup mata, bolanya itu melebu. Kan begitu. Jadi bagaimana Bante kesimpulannya? Tidak perlu kita mencemaskan setelah kita meninggal. Kalau Anda mengisi kehidupan ini dengan banyak kebaikan, hal-hal yang bermanfaat, akibatnya tentu akan baik. Tapi kalau Anda mengisi dalam kehidupan ini hal-hal yang tidak karu-karuan, menyakiti orang, tidak ada kejujuran, tidak mempunyai mental yang tegas, yang jelas, suka menipu, mencari muka, melakukan hal-hal yang tidak terpuji, belum saja meninggal, dalam kehidupan ini Anda akan banyak mendapat kesulitan. Nama tercela, tidak dipercaya, dihindari banyak orang, disingkirkan. Hidup tidak tentram, tidak tenang, tidak bahagia, tidak nyaman, merasa tidak ada artinya hidup ini. Itu neraka. Itu kondisi yang tidak baik, itu alam yang tidak baik yang Anda alami dalam kehidupan sekarang ini juga. Dalam salah satu khotbah Buddha Gautama mengatakan, neraka dan surga Anda bisa mengalami sekarang juga. Apalagi setelah meninggal. Tetapi kalau Anda merasa hidup Anda berguna, saya tidak menjadi biku, saya tidak menjadi rohaniwan, tapi saya ingin menggunakan hidup ini semaksimal mungkin supaya berguna, bermanfaat, berfaedah untuk orang lain. Anda merasa puas. Kalau Anda bisa menolong orang yang sakit, kasih obat, orangnya aduh, matur nuwun, ya saya terima kasih sekali. Oh, kita merasa puas. Itu suatu kebahagiaan, itu surga. Itu surga. Anda mempunyai sedikit materi, tidak kekurangan. Anda bisa melakukan hal-hal yang baik untuk orang banyak, menolong mereka semampu ibu bapak dan saudara-saudara. Punya waktu untuk meditasi, punya waktu untuk mendengar dhamma, punya waktu untuk menolong yang lain, menjaga ucapan, banyak teman, disenangi, dihargai, dihormati. Itu surga. Dalam kehidupan sekarang ini juga kita bisa menikmati surga. Dalam kehidupan sekarang ini juga kita bisa menciptakan neraka. Siapa yang menciptakan? Kita sendiri, perbuatan kita sendiri. Jadi kalau meninggal bagaimana ya Bante? Saya cemas, ya salahnya sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa remote ya, mengambil kecemasan itu. Yang bisa mengambil kecemasan itu harus Anda sendiri. Bagaimana caranya? Ya, selain pengertian yang kita punyai, pengetahuan yang kita punyai, kita harus mempunyai latihan. Harus ada sesuatu yang kita lakukan, kebajikan yang kita lakukan, nilai-nilai yang baik yang kita lakukan. Tidak ada kegelisahan. Siap mati? Oh siap, saya siap. Sekarang pun ya siap, nanti ya siap. Tapi kalau bisa ora loro gitu. Nggak bisa Bante, ya terserah karma kita. Tergantung ya, depend on our own karma, tergantung pada karma kita. Kalau karmanya banyak menyiksa dan sebagainya, mempunyai pikiran yang buruk-buruk, ya mungkin tersiksa juga. Tidak itu Bante, dari hidup yang lampau bisa berbuah. Tidak sekarang, mungkin dari hidup yang lampau. Mahamoggallana, siswa utama
Yang kalau dipatung itu ini Sang Buddha, ini Sariputra, ini Moggallana. Luar biasa, mempunyai kesaktian, mempunyai kegaiban, arahat lagi, orang suci lagi, murid utama lagi. Meninggalnya bagaimana? Sebelum meninggal itu dipotong-potong oleh perampok itu, oleh orang-orang jahat. Beliau dikejar, lari. Beliau bisa menghilang, dikepung ya di satu gubuk di rumah ini, masuk. Dan Moggallana tidak ada, sudah di tempat lain, dikepung lagi berkali-kali. Bhante Moggallana menyadari, mengapa orang ini selalu mengejar saya dan selalu terkejar dan selalu terkepung. Oh, karma saya berbuah, ya saya terima. Beliau dipotong, dipotong ini, potong itu. Karena dulu dalam hidupnya yang lampau, entah kapan dia pernah bersekongkel dengan teman-temannya untuk membunuh orang tuanya sendiri. Lama sekali itu masih ada sisa-sisa karma jahat itu berbuah. Dia terima. Ya sudahlah, akibat karma berbuah. Tapi beliau tidak mati. Beberapa detik, beberapa saat kemudian beliau meninggal. Karena beliau mempunyai kesaktian, setelah puas itu dicacah-cacah, dipotong-potong itu, setelah puas, Moggallana, arahat Moggallana bisa mengembalikan itu, badannya itu utuh kembali. Kemudian dia mencari Buddha, dia menghormat. Waktu saya meninggal sudah sampai guru, izinkan saya meninggal. Habis. Itu akibat karma berbuah, sisa-sisa dari karma berbuah. Meskipun Bhante Moggallana itu dikatakan murid kepala, arahat yang luar biasa di antara dua murid Sang Buddha, Sariputra dan Moggallana. Apalagi kita. Mengapa Sang Buddha pernah digelundungi batu oleh Dewa Datta? Tidak kena, batunya terlalu terbelah, tapi ada segumpalan ini yang kena jentiknya, jentik kaki, kelingking kaki sampai berdarah. Mengapa pernah 1 minggu tidak makan, lupa ngirim? Mudah-mudahan kalau Bhante berwasa di sini tidak sampai lupa ngirim 1 minggu. Itu Sang Buddha lupa ngirim tidak kasih makan 1 minggu. Suatu ketika ada sesuatu, ada orang yang sentimen, ya. Beliau tidak bisa masuk ke kota dan macam-macam. Ada kemudian seorang wanita yang dikirim oleh orang yang tidak senang. Tiap sore dia datang ke wihara, tidur di depan. Kemudian pagi pulang, kalau ditanya, dari mana kamu? Dari wihara. Loh, semalam di mana? Di wihara. Di wihara mana? Tempat Sang Buddha. Lama-lama perutnya jadi besar. Orang curiga, apa yang dilakukan ini oleh Buddha? Siapa tahu. Setelah makin besar, dia menuntut masuk ke wihara, minta Buddha bertanggung jawab. Apa jawab Buddha? Beliau tidak melakukan apa-apa. Tapi kalau beliau mengatakan tidak, orang nggak percaya. Andai kata iya, tentu mengatakan tidak. Buddha mengatakan yang sebenarnya tahu hanya saya dan kamu. Siapa yang sebenarnya tahu? Hanya saya dan kamu. Apa yang kamu lakukan itu yang benar, yang tahu hanya kamu sendiri dan saya. Lalu itu karena saking gedenya, lalu kebrojolan itu, bantalnya itu jatuh. Cinca Manawika. Kalau ibu bapak membaca Jaya Manggala Gata itu ada cerita Cinca. Ada lagi Sundari Nanda yang dibunuh. Wanita dikubur di belakang wihara. Dicari, tidak ketemu berhari-hari. Akhirnya ketemu di belakang wihara, dikubur. Kemudian yang tidak senang pada Sang Buddha meniupkan isu. Sang Buddha berbuat yang tidak baik, pelanggaran seksual dan lain-lain. Wanita itu dibunuh dan dikubur di belakang wihara. Hampir waktu itu, kalau tidak Raja Bimbisara, Raja Pasenadi Kosala mungkin percaya. Tapi dikatakan betapa banyak kebajikan yang dilakukan oleh Buddha, betapa banyak. Seorang Buddha tidak mungkin mati terbunuh, tidak mungkin. Dan kalau dia mendapatkan masalah yang hebat, tidak mendapatkan makan, mendapatkan fitnah, tidak lebih dari 7 hari. 7 hari skandal itu terbongkar.
Ada pertapa lain, ada orang lain yang membunuh wanita itu dan dikubur di belakang wihara. Kemudian dia menimpakan fitnah itu kepada Sang Buddha. Mengapa Bante? Mengapa Buddha masih kena fitnah Sundari? Mengapa Sang Buddha masih kena fitnah Cinca Manawika? Mengapa Sang Buddha masih diancam hidupnya oleh Dewadatta? Mengapa? Jawabannya sama, meskipun itu terjadi pada pribadi Buddha. Jawabannya adalah ini sisa-sisa karma jelek yang dibuat oleh Buddha sendiri sebelum menjadi Buddha dari kehidupan yang lampau. Masih bisa berbuah Bante? Masih. Siapa yang bisa stop karma? Kalau memang itu kuat sekali. Buddha terima. Tetapi beliau mengerti. Berbeda dengan kalau kita menerima karma jelek kita. Yang timbul adalah marah, dendam, benci, menghujat, ingin membalas. Buddha menerima dengan sadar. Karmaku berbuah. Dan beliau melihat karma yang mana. Kalau bukan karma beliau, tidak mungkin itu datang pada beliau. Sekalipun beliau sudah mencapai pencerahan sempurna menjadi Buddha. Beliau pernah kena pusing beberapa kali ya. Kadang-kadang sukar untuk sembuh ya. Beberapa saat itu lalu sembuh, pusing lagi. Buddha mengatakan, dulu saya pernah lahir sebagai anaknya nelayan. Kalau ayahku pulang membawa ikan yang banyak, yang kelepek, aku merasa senang. Senang melihat pembunuhan bisa menimbulkan pusing. Jadi kalau saudara pusing tidak sembuh-sembuh itu mungkin dulu saudara senang melihat pembunuhan. Simpati melihat pembunuhan, senang melihat pembunuhan, senang melihat kejahatan. Meskipun Anda tidak melakukan sendiri, akan menimbulkan dampak. Meskipun Buddha mencapai pencerahan, menjadi Buddha, dikatakan sempurna kebijaksanaannya, sempurna kesuciannya, karma itu masih berbuah. Apalagi kita. Lalu bagaimana Bante untuk menghadapi itu? Hadapilah dengan pengertian yang benar. Segala sesuatu yang muncul tidak kekal. Akibat karma muncul, iya, tidak kekal. Dengan modal pengertian, dengan latihan, dengan kebajikan yang kita lakukan, dengan meditasi yang kita lakukan, kita akan menerima dengan kadar batin yang cukup kuat, meskipun kita belum arahat. Itulah cara mengatasi kecemasan. Jadi semua orang punya Bante? Iya punya, tergantung kadarnya. Makin baik pengertian kita, wawasan kita, makin baik latihan kita, makin baik kebajikan makin banyak kebajikan yang kita lakukan, kecemasan itu akan makin berkurang. Tapi kalau Anda tidak mau berusaha, Anda tidak bisa membuang kecemasan itu. Dan Anda tidak bisa bersembahyang pada Buddha, pada Bodhisattva. Please remove my worries, my kecemasan dan rasa tidak tenang, kebingungan, kemudian tidak bisa. Anda harus berusaha sendiri untuk remove kecemasan, kebingungan, kegelisahan. Ya pelan-pelan. Dulu saya pernah menjadi biku muda, demikian juga biku-biku yang muda. Kalau mau khotbah, mau ceramah, cemas saya. Apalagi kalau jadwalnya sudah dibikin seperti Pak Joni, Pak Johan. Jadwal apa? Judulnya ini Bante. Wah, gimana ini? Dalang anyaran ini tidak banyak bisa punya cerita ini. Gimana ini? Cemas. Bagaimana audiensnya nanti siapa? Kalau ditanya tidak bisa menjawab bagaimana? Cemas. Bagaimana mengatasi kecemasan itu Bante? Ya harus belajar. Menambah pengetahuan, menambah pengertian, kemudian latihan. Kalau ada kesalahan, koreksi, belajar, latihan dengan niat yang baik, itikat yang baik, bisa. Sekarang saya tidak kehabisan cerita, saudara. Ayo Pak Joni, Anda mau minta lakon apa? Lakon yang aneh, saya akan buat sendiri cerita yang aneh. Latihan.
Tidak bisa dengan simply, dengan sederhana, oh Brahma, oh Buddha, berikan inspirasi, aku mau khotbah supaya aku mampu. Tidak bisa. Menurut agama Buddha, permohonan doa-doa itu hanya membantu emosi kita tidak cemas. Tapi kalau Anda tidak belajar, Anda tidak mempunyai latihan, tidak mampu memberikan, tidak mampu melakukan pekerjaan, tidak mampu berceramah yang baik, ya tetap selalu cemas. Mohon, meminta, berdoa, ya, mengurangi gejolak emosi, tapi tidak menyelesaikan masalah. Terakhir satu contoh, tapi saya harus mengatakan ini zaman dulu, tidak zaman sekarang. Kalau saudara naik mobil, suratnya tidak lengkap, STNK-nya belum keluar, atau saudara tidak punya SIM, kemudian di depan ada momen, saudara cemas tidak? Mau muter, tidak bisa, sudah diketahui. Kalau muter bisa dikejar, cemas. Tapi kalau di samping saudara ada yang pangkatnya tinggi, kapten, paling itu yang rahasia itu kopral atau apa, aman, cemas? Tidak, saya tidak cemas ya. Apa betul itu cara untuk menghilangkan kecemasan yang baik? Tidak. Di samping saya ini ada yang pangkatnya lebih tinggi apa ya, sersan mayor bisa, misalnya begitu. Itu paling kerucuk balok 2 itu. Ya. Tidak cemas? Tidak, Bante, tenang. Ini cerita zaman dulu, sekarang mungkin sudah tidak begitu ya. Sampai ke sana, wah, komandannya sendiri yang rahasia, habis. Menghilangkan kecemasan dengan cara yang semu, cari backing. Bagaimana Bante supaya saya tidak cemas? Ya dilengkapi toh. Kalau surat Anda lengkap, saudara punya SIM lengkap semua, ayo bu ada momen peng 10, ora apa-apa, tidak cemas. Itu cara mengatasi kecemasan yang benar. Kita tidak mencari backing. Sang Buddha ini, umat Buddha ini cari backing pada Sang Buddha? Oh tidak. Meskipun Sang Buddha, saya tidak cari backing pada Sang Buddha. Siapa yang menjadi backing Bante? Pengetahuan saya, pengertian saya, latihan saya. Pertama, suatu ketika ada perubahan. Kirim telegram itu pertama kali dulu ditulis naskahnya, lalu dihitung berapa suku kata bayar. Lama-lama tidak ditulis, pakai komputer, disuruh mengetik. Nah itu bikin kecemasan itu. Mereka-mereka yang tidak bisa, Pak saya tidak bisa ngetik saja, tidak bisa saya. Hingga suatu ketika kalau harus kirim telegram lagi dia gelisah, gimana ini? Saya mengajak keponakan saya, kok gue sing ngetik yo? Iya Pak, saya ngetikkan. Cemas sekarang? Enggak Bante, saya punya keponakan yang bisa ngetik telegram, tidak cemas. Nah kalau keponakannya tidak ada bagaimana? Cari backing bukan mengatasi kecemasan yang baik. Bagaimana Bante yang baik mengatasi kecemasan yang baik? Ya belajar bagaimana ngetik di komputer. Ora usah keponakan, ora usah pembantu yang lain-lain, aku bisa ngetik dewe, tidak cemas. Kalau Anda mempunyai perbuatan yang benar, sikap yang benar, kalau salah ya mengaku salah apa adanya, ini tidak menyembunyikan, tidak menutup, tidak mencari backing, tidak ada yang dicemaskan. Dulu saya pernah ditanya waktu menjadi biku baru-baru, dan saya diberitahu, kalau nanti ada umat bertanya, Bante tidak bisa, kamu tidak bisa, biku-biku yang senior mengatakan, bilang aja, mohon maaf saya tidak tahu jawabannya, selesai. Jangan ilmu gatok, dipikir-pikir sendiri, dijawab-jawab sendiri, tidak benar nanti. Saya jawab, kalau tidak bisa,
maaf saudara ya, saya tidak bisa menjawab pertanyaan saudara itu, sangat sulit. Tidak cemas toh? Apanya yang cemas? Terus terang, raiso aku tidak bisa. Tapi kalau Anda berlagak seperti bisa, mereka-reka timbul kecemasan. Apa benar ini ya? Nanti jangan-jangan pertanyaan jawaban saya ini salah. Kemudian ada orang lain menjawab yang lebih benar. Kemudian terjadi dispute, terjadi perdebatan. Yang lebih baik tidak bisa mengatakan tidak bisa, selesai. Kita tidak menyembunyikan sesuatu. Dan di dalam kehidupan sehari-hari hal itu sangat penting. Hal yang kecil-kecil kalau kita, ya sudah ini, A ya A, B ya B, selesai. Orang lain salah paham Bante, yang penting ada niat yang baik, ada motivasi yang baik, itu akan membuat bobot, ya, memberikan bobot. Apa yang kita lakukan itu tidak salah. Jadi Ibu Bapak Saudara-saudara sekalian, bagaimana mengatasi kecemasan yang terakhir, kematian? Marilah kita membuat persiapan. Tidak ada yang bisa memberikan garansi, tidak bisa memberikan jaminan kepada kita untuk kemudian. Yang bisa memberikan jaminan adalah kita sendiri. Kita mengerti, mempunyai pengertian yang lengkap, wawasan yang lebih baik, menggunakan kehidupan ini untuk banyak berbuat baik, berbuat hal-hal yang berguna. Kita akan meninggalkan dunia ini dengan tenang. Kalau nanti kering kematian datang, Panyawaro berangkat, ya berangkat. Saya tidak menyesali hidup ini, karena saya sudah mengisi kehidupan ini dengan hal-hal yang baik. Saya tidak mencemaskan kemudian saya akan kemana. Kalau kita melakukan hal-hal yang baik, di kemudian kita akan menikmati yang baik. Dan itu berlaku bagi siapapun. Kita tidak usah khawatir, wah nanti di sana surganya dikapling-kapling, yang gak pernah sembahyang, kapiran dan sebagainya. Tidak ada urusan untuk itu. Kalau Anda mengisi kehidupan ini dengan baik, melakukan hal-hal yang baik yang berguna, akibatnya akan tentu baik bagi Ibu Bapak Saudara. Tidak ada kecemasan dan tidak perlu mencemaskan sesuatu. Saya harus berhenti, dan ini sudah 8:30. Masih ada waktu kira-kira 20 menit Ibu Bapak untuk mengajukan pertanyaan tentang hal-hal yang mungkin ingin ditanyakan. Sekali lagi semoga uraian ini bermanfaat. Mari kita remove, mengambil kecemasan yang ada di dalam diri kita dengan latihan, dengan pengertian. Hanya kita sendiri yang bisa mengurangi, tidak sekaligus mengurangi kecemasan itu. Tidak orang lain dan tidak ada backing untuk itu. Mari kita berusaha untuk kita sendiri. Terima kasih.